Teman-teman sekalian, tidak boleh dalam hati seorang muslim ada sombong. Dan sombong itu menganggap remeh orang lain atau menolak kebenaran. Kebanyakan kita terkurung dengan upaya syaitan menyesatkan dan menjerumuskan kita pada kesombongan dengan masalah adanya jenjang pendidikan, jenjang sosial, jenjang ekonomi. Misal, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi seseorang di antara kita harta, kaya raya, punya segala macam transportasi, tempat tinggal, pakaian yang bagus, segala macam kebutuhan dia bagus. Maka syaitan menunggangi pada diri orang ini kesombongan. Dia kalau lewat melihat ada seseorang yang beda dari sisi jenjang ekonomi itu, dia tiba-tiba menganggap remeh. Terlintas misal dari tatapan mata, dari cara membentuk mulut atau bibir, kesannya menganggap remeh, memotong perkataan orang, tidak menganggap penting. Mungkin karena orang itu bawahannya, tetangganya yang lebih miskin atau lebih susah hidupnya atau susah hidupnya dibandingkan dia. Ini semua teman-teman sekalian masuk dalam hal yang dibenci, keburukan. Tidak boleh ini. Atau misalnya jenjang sosial, dia merasa negaranya misalnya negara adik kuasa. Pada saat dia datang ke negara lain, dia menganggap negara itu negara kecil, penduduknya sedikit. Dia merasa negaranya adik kuasa padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Maka kemudian dia menganggap remeh seseorang. Atau dia tinggal di sebuah komplek, kemudian dia tidak mau melirik orang-orang yang ada di sebelah tembok komplek itu, karena memang rumah mereka rumah-rumah kayu, rumah biasa. Atau mungkin dia melihat seseorang yang mengumpulkan sampah di jalan dengan pakaian yang kotor, mungkin hanya berharap orang ini mengeluarkan duit 10 ribu, 20 ribu rupiah untuk diberikan agar dia bisa makan. Tapi dia dengan sombongnya tidak mau melihat, tidak mau membantu. Jangankan bantu, melihat aja tidak mau. Apalagi kalau kita sudah bicara masalah salaman misalnya, atau mengajak ngobrol orang-orang susah ini. Padahal sabda Nabi SAW jelas sekali, sesungguhnya kalian diberikan rezeki oleh Allah karena orang miskin di antara kalian, karena sholat, karena doa, sholat, dan ketulusan juga keikhlasan orang miskin di antara kalian. Misal, kelebihan fisik juga begitu. Seringkali kalau kita melihat ada orang punya kekurangan fisik yang kita tidak milikin, mungkin warna kulit, mungkin jenis rambut, mungkin jenis kulit, mungkin poster tubuh, apa sajalah. Maka seorang mukmin harus tahu bahwasanya di sini dia harus merendah, tidak boleh malah dia menganggap orang lain kurang, menganggap orang lain berendah daripada dia. Ini semua hal keburukan teman-teman sekalian dan tidak boleh ada dalam jiwa seorang muslim. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau sudah muncul dalam hatimu sedikit pun dari rasa kesombongan, maka hati-hatilah karena sudah cukup dengan sedikit itu membuatmu tidak bisa mencium bau surga apalagi masuk di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan maka tidak akan mencium bau surga. Ya. Kita boleh menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tapi merendahlah. Sesekali jenguk tetangga, lihat keadaan ekonomi orang yang kurang. Sedekah, kalau memberikan sedekah kepada orang lagi ketuk kaca di lampu merah, jangan cuma buka sedikit jendelanya kemudian keluarkan 2 jari, itu pun cuma dijepit 500 rupiah atau 1000 rupiah. Turunkan jendelanya, salaman sama dia. Kalau dia sesama jenis, Assalamualaikum Pak, salam, tinggal di mana? Bapak kenapa lakukan ini? Memang tidak ada pekerjaan. Mungkin dalam 1 menit kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang dia. Mungkin dia bilang, anak saya mau sekolah, saya nggak punya uang. SPP-nya sekitar 200 ribu rupiah. Baik Pak, ini 200 ribu silakan ambil. Kita bayarkan SPP dia sehingga dia bisa sekolah anaknya. Maka selama itu, sampai anak itu berhasil nanti, walaupun kita tidak biayai semua hidupnya, tapi jenjang karir sekolahnya bisa berlanjut justru karena 200 ribu yang kita lakukan, yang hampir dia dikeluarkan dari sekolah sudah cukup menjadi amal jariah buat kita. Hanya dengan diskusi dan bicara ringan 1 menit.
Bukankah kita bisa mengajarkan sebuah hadis kepada anak-anak yang datang nyanyi-nyanyi dekat kaca mobil, daripada kita biarkan dan muncul sedikit rasa kesombongan dalam hati, menganggap kita lebih hebat daripada dia atau lebih baik hanya karena kita menggunakan mobil. Dan ini teman-teman sekalian harus dihilangkan semua, karena itu hak seorang muslim. Tidak boleh sampai ada keburukan atau hal-hal yang dibenci yang kita timpakan padanya. Termasuk dalam hal ini tadi saya bilang, banyaknya manusia terjerumus dalam kesombongan. Bukankah syaitan sudah cukup menunggangi teman-teman sekalian keadaan kita hanya kena pakai sepatu baru, hanya kena pakai baju baru? Bukankah cara jalan kita sudah berubah hanya dengan pakai sepatu baru atau hanya dengan pakai baju baru? Sampai kata para ulama, kalau terlintas dalam hatimu sedikit kesombongan, maka bungkukkanlah badanmu. Dan kalau kau melihat, kata Hasan Basri, seseorang yang lebih tua di hadapanmu, siapapun dia, bagaimanapun keadaan fisiknya, maka selalulah ucapkan bahwasanya dia lebih tua dari aku, maka berarti dia lebih banyak amal solehnya. Dan kalau kau melihat orang lebih muda daripada kamu, maka ucapkanlah orang ini lebih muda, maka mungkin dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di lingkup merendah pada saat itu, dan jauh dari hal yang bisa membuat saudara kita merasa terkucilkan, atau kita menimpakan keburukan ataupun sesuatu yang dibenci olehnya, sebagaimana kita benci buat diri kita sendiri, hanya karena pintu-pintu syaitan dibuka. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, tidak menimpahkan keburukan pada muslim atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564. Kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Diharamkan darahnya maksudnya tidak boleh ditumpahkan tanpa udzur syar'i. Kalau kita pemerintah, ada orang yang jelas-jelas melanggar, dia membunuh atau misalnya dia mencuri, kemudian ada hukum Islam diterapkan, dikisos kepalanya atau dipotong tangannya, itu lain. Ada perintah sang pencipta di situ. Tapi kalau tidak ada, apa hak kita teman-teman sekalian memukul, menonjok orang lain hanya karena dia bawaan kita misalnya, atau hanya karena kita merasa kita kakak kelas, senior misalnya, menonjok orang. Saya subhanallah pernah lewat di salah satu jalan di Jakarta, saya melihat ada dua orang laki-laki di pinggir jalan, lalu yang satu marah-marah sambil tonjok-tonjokin wajahnya orang itu, dan yang satu seperti ketakutan sekali. Allah alam itu mungkin adiknya, bawahannya kah? Tapi subhanallah saya melihat kok bisa ada manusia seperti ini ya? Siapa dia sampai mau melakukan perbuatan itu kepada orang lain? Bukankah kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihani orang yang ada di muka bumi dan yang di langit akan mengasihanimu, gitu kan? Tidak pernah kita temukan Nabi SAW menonjok-nonjok orang, atau para sahabat disebutkan riwayat, gitu kan? Kecuali memang orang itu berhubungan dengan hukum syar'i. Kasus pernah Nabi SAW menyuruh orang Yahudi yang jelas-jelas mencuri, lalu kemudian dia tidak mau mengaku. Nabi SAW dapat wahyu dan mengatakan pada Yahudi itu, wahyu turun kepada kau mencuri. Dia bilang enggak. Maka kata Nabi SAW kepada Zubair, hukumlah orang ini. Maka oleh Zubair digebukin orang itu. Karena perintah Nabi SAW supaya dia mengaku itu beda. Berhubungan dengan masalah penjahat-penjahat, tapi itu pun yang menanganinya adalah pihak pemerintah. Karena Nabi SAW sini pemerintah, bukan individu. Bukan individu. Jadi harus kita garis bawah ini teman-teman sekalian, supaya tidak terbuka pintu-pintu syaitan itu. Diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, tidak boleh menipunya, tidak boleh utang dengan dia tidak mau bayar. Haram semuanya. Percuma biar antum mengambil miliaran rupiah karena manipulasi data, atau karena utang sama seseorang muslim, atau misal menjadikan dia sebagai target untuk ditipu. Kita ajak dia berbisnis lalu kemudian sudah tahu kita akan menipunya, sengaja kita memanipulasi keadaan. Ini semua haram hukumnya, dan tidak ada manfaatnya harta itu, dipastikan akan berbahaya buat si penipu. Ini maksudnya diharamkan hartanya. Dan juga diharamkan kehormatannya, nggak boleh diganggu istrinya, nggak boleh diganggu anaknya, nggak boleh dirusak namanya dengan gunjing, ghibah. Termasuk sekarang luar biasa media-media kita ini menggunjing sesama muslim. Setiap hari ada saja toko yang menjadi target. Sama masalah sama suami istri, masalah sama istrinya, masalah sama suaminya, masalah sama anaknya.
masalah sama pembantunya, masalah sama kerjaannya, segala macam dikorek-korek. Sampai kadang-kadang sengaja dipasang kamera tersembunyi untuk mencari aibnya orang lain. Ini mencoreng kehormatan dan dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada sama sekali. Kalau kita melihat aib dari seorang muslim, tugas kita adalah menutupi aib tersebut. Kata Nabi SAW, "Man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad nomor 22.555 dan Abu Daud nomor 5.004 dengan sanad yang sahih. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lain. Boleh sama sekali. Pernah ada seorang sahabat, teman-teman sekalian, bawa pedangnya nggak di ngapa-ngapain, cuma dipasang di pinggangnya saja, tapi tidak punya sarung pedang itu, sehingga kalau ada orang yang berpapasan mungkin bisa kena. Di pasar Madinah, waktu baginda Nabi SAW melihat, beliau mengatakan, beritahukan kepada orang itu agar membungkus pedangnya, agar jangan sampai dia menyakiti saudaranya muslim. Padahal dia nggak niat apa-apa, dia nggak niat apa-apa. Teman-teman, antum lagi bawa barang, tahu ini barang kalau ditaruh di motor mungkin bisa ganggu orang lain di sebelah, bisa berbahaya, lalu ugal-ugalan, nggak bisa ini, nggak bisa. Antum bawa barang ya hati-hatilah, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Ada orang subhanallah kadang-kadang sudah salah dianya yang marah-marah. Ini luar biasa ini. Ya, ini dalam bahasa Arab dikatakan akhashafan wa su'akila. Dua keburukan bersatu dalam satu perbuatan. Orang-orang Arab dulu, kalau seandainya ada penjual kurma, kurmanya yang dipajang bagus, kemudian pada saat dibungkusin orang lain kurma yang buruk, khasaf namanya, kurma yang kering, gitu kan. Kemudian pada saat ditimbang kurang lagi timbangannya, maka dua keburukan, sudah kurmanya buruk, kemudian timbangannya lagi kurang. Maka ini ditarik dalam semua perilaku yang seperti itu. Sudah mau utang sama orang, kemudian dia menggunakan intimidasi, mau minta tolong sama seseorang, tapi minta tolongnya dengan kasar, dan seterusnya. Ini semua tidak boleh, teman-teman sekalian. Atau dia salah, dia yang marah-marah, gitu kan. Saya sering lihat di Indonesia ini ada beberapa kejadian. Kayak misal kita lagi jalan, kemudian kita lagi jalan ada orang yang datang nabrak, gitu kan. Jelas-jelas dia yang salah. Loh, yang ditabrak malah dikeroyokin. Kok jadi terbalik ini? Mungkin hanya karena dia pakai mobil, ini yang nabrak pakai motor. Nggak bisa, saudara. Salah ya salah. Orang yang jatuh pakai motor, kenapa kamu nabrak? Harus adil di sini. Ini enggak, kamu harus bawa ke rumah sakit, kamu harus begini. Kalau kita mau minta tolong, sudahlah, kita tahu tadi orang ini salah, maka bantulah, gitu kan. Bawa ke rumah sakit, bisa dibantu, karena dia lagi benar. Nggak boleh spontan karena orang pakai mobil lalu kemudian kita main salahin orang, nggak bisa ini, gitu kan. Saya pernah mengalami keadaan, pernah saya jalan satu kali pakai mobil, ada orang entah dari mana, tiba-tiba dari belakang saya jalan tidak ada salah, terus nabrak mobil itu. Mobil itu saya parkir ke sebelah, tiba-tiba ada orang datang, kemudian mengatakan, Pak ini Pak, dia kenapa ditabrak, kenapa begini, ribut. Orang ini nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada hubungannya. Terus saya bilang, ada apa Bapak, kenapa marah-marah? Dia bilang, Bapak ini tabrak. Enggak, saya nggak nabrak. Mobil saya di depan, orang ini di belakang, gitu kan? Tetap aja dia ngotot dengan beberapa temannya. Saya berpegang pada kebenaran. Saya akan bawa orang ini ke rumah sakit, saya akan obatin, tapi bukan saya yang salah. Akhirnya saya berdirikan orang itu, saya tanya, Bapak yang salah siapa? Saya atau Bapak? Saya Pak. Baik, sampaikan ke mereka, gitu kan? Saya akan bantu. Tetapi kalau saya disalahkan nggak bisa ini. Ini sudah dua keburukan, nggak boleh. Itu kan berarti merusak kehormatan seorang muslim. Gimana caranya orang tidak salah lalu disalahin, gitu kan? Gak mungkin ini teman-teman sekalian. Kita harus adil. Tapi kalau orang itu salah wajar kita ingatkan, ingkar mungkar pada tempatnya. Ya. Ini sebuah tradisi yang saya lihat kayak jadi sudah biasa. Sampai ada orang menjadikan itu sebagai kebiasaan untuk mendapatkan duit. Sengaja dia tabrakin. Dia nggak ada duit, dia tabrakin motornya ke orang lain. Kemudian akhirnya dia minta untuk dibawa ke rumah sakit dan dikasih duit. La haula wala quwata illa billah. Uang ini haram teman-teman sekalian. Haram ini. Gimana caranya? Mau ngambil dengan cara begitu? Kan gitu. Ini luar biasa. Ini harus diperbaikin. Dan ini semuanya hukumnya haram dan tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim
diharamkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Ahmad, dan di sanadnya ada kelemahan, tetapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat hadis ini karena dia tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih, bahkan bisa jalan atau semakna, sejalan atau semakna. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yushira ila akhihi binadratin tu'zi. Seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sesama muslim dengan pandangan yang menyakitinya. Tadi pandangan sinis, ya, menganggap remeh dari tatapan matanya, gitu kan. Ini semua teman-teman tidak boleh sama sekali. Ingat, siapapun yang menganggap remeh orang lain, teman-teman, hati-hati, keadaan orang itu bisa berpindah pada antum. Hati-hati. Dalam sebuah kisah disebutkan seorang salafil ummah pernah cerita dari kalangan tabi'in. Dia bilang, saya masuk ke masjid, saya temukan ada orang lagi sholat, dan orang itu khusyuk sekali sholatnya di pojok masjid, sujudnya, rukunya, bacaannya luar biasa. Terlintas di hati saya perkataan, dan saya mengiyakan terlintasan itu, oh orang itu kayaknya riya, karena orang itu pas lagi sujud nangis. Lalu terlintas dia bilang di hati saya mengatakan orang ini kayaknya riya. Dia bilang gara-gara perkataan itu Allah mengharamkan saya menangis sebulan. Padahal orang ini tadinya suka nangis karena Allah. Dia bilang hanya terlintas di hati saya begitu dan saya mengiyakan, maka akhirnya saya terharamkan dari menangis sebulan. Kalau masih ingat statement Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya khawatir kalau melihat seorang wanita hamil lewat di hadapanku, lalu aku berkata, ih besar ya perutnya, maka Allah membuat aku hamil. Statement ini mungkin sedikit ada seakan-akan lucu, tapi sebenarnya ini statement keimanan, di mana Umar mengatakan khawatir kalau ada penganggap remeh terhadap seorang muslim yang lain, sudah cukup Allah pindahkan masalah itu. Banyak di antara salaful ummah mengatakan, tidak ada seseorang yang menganggap remeh orang lain, bahkan itu terjadi pada musuh sekalipun, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan membalik keadaan. Kisah perang Hunain, Nabi SAW ada pasukan muslimin di atas 10.000 orang, lebih besar daripada pasukan kafir. Pertama kali pasukan muslim lebih banyak daripada pasukan kafir. Muncul di diri beberapa sahabat nganggap remeh, oh musuh, gampang kita kalahin. Maka yang terjadi, muslimin dikalahkan. Pada saat itu, di awal peperangan dikalahkan. Makanya Nabi SAW membaca doa, minta dilindungi dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da, syamata adalah menganggap remeh orang lain. A'da musuh. Nggak boleh kita anggap remeh teman-teman sekalian. Walaupun itu musuh kita. Apalagi kalau cuma saingan kerja, apalagi cuma sekedar saingan di komplek, saingan di yayasan, saingan di masjid. Apa urusannya? Apa hubungannya kita menganggap remeh orang lain? Itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ingat, menganggap remeh orang lain bisa pindah keadaannya ke kita. Dan itu banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka merendahlah teman-teman sekalian. Makin merendah kata Nabi SAW, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang makin merendah di jalan Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kita harus jagain. Kita harus jagain. Dikatakan juga dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 10 dan Imam Muslim nomor 40, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang selalu, yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ibnu Abbas berkata teman-teman, Ibnu Mas'ud berkata teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu yang harus dipuasakan dan dipenjarakan paling lama dibandingkan lisan seseorang. Ini penjara mau ditontonin. Bicara emas saja, nasihat, tanya kabar, ilmu pengetahuan, yang lain diam. Jangan ucapkan yang tidak bermanfaat. Karena ucapan ada pertanggungjawaban. Beda dengan kita mendengar. Makanya Syurahbil Asy-Syu'bi rahimahullah berkata, saya belajar dari seseorang yang belajar di majelis saya. Aturan di majelis saya bertahun-tahun nggak pernah ngomong orang itu. Lalu saya tanya dan saya terus mengulangi pengalaman itu. Saya sudah diskusi sama orang itu. Saya tanya, hai fulan, kenapa kau sudah bertahun-tahun ikut majelis saya nggak pernah bicara? Dia bilang, orang itu bilang, saya dengar, maka saya dapat manfaat. Dan pendengaran seseorang yang dia dengar hanya untuk dirinya, nggak ada masalahnya sama orang.
baik saya terima, buruk saya tolak. Dan bagian seseorang dari lisannya adalah untuk orang lain. Kalau salah, dia harus memperbaikinya. Dan itu tidak gampang. Maka saya dengar, saya aman. Dan saya diam, saya juga aman. Artinya, saya tanya sesuatu yang bermanfaat ya. Tapi kalau untuk hal yang tidak penting, untuk nunjukin di majelis ilmu kalau saya pintar, ini pertanyaan saya. Untuk apa teman-teman? Gak cium bau surga itu. Antum sudah paham, alhamdulillah pulang amalkan. Begitu orang mukmin. Jadi manfaat buat kita. Gak akan ada manfaatnya kalau dipakai untuk bersombong-sombong, untuk pamer sama orang, tidak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menonjolkan sebagian orang yang bisa menjadi pelajaran siapa yang paling ikhlas di antara mereka, siapa yang paling tulus, siapa yang memang mengejar akhirat, siapa yang selalu sangka baik dengan saudaranya muslim, Allah tonjolkan dia. Tapi kalau orang ini mau menjatuhkan sana sini, cuma mau cari ketenaran, cuma A, B, C, D, kita akan temukan orang ini cuma sebentar. Waktu Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta, beliau pengen tulis dan beliau bilang sama murid-muridnya, murid-muridnya bilang, hai Imam, hadis yang anda sampaikan tiap hari mulia sekali. Sampai ulama hadis mencap, mengatakan sanad hadis yang emas adalah sanadnya Imam Malik dari Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Ini sanad emas. Kalau ini ada, pasti hadisnya sahih. Karena Imam Malik dengar langsung dari Nafi'. Nafi' adalah budaknya Abdullah bin Umar dan tinggal sama Abdullah bin Umar. Belajar semua. Dan ini ulama besarnya tabi'in. Dan Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Maka beliau, waktu murid-muridnya bilang, hai Imam, kayaknya mesti anda tulis nih. Hadisnya kita dengar semua, tidak semuanya kita hafal. Kata Imam Malik, bagilah, tulis. Dikasih nama Muwatta, kitab Muwatta. Waktu orang-orang yang selevel sama Imam Malik, yang pada saat itu dikenal juga sebagai ulama, sebagai da'i, banyak taklimnya segala macam, berlumba-lumba dengar Imam Malik tulis hadis, muncul ide tulis juga buku hadis. Mereka berlumba-lumba tulis, mereka namakan juga kitabnya Muwatta. Sampai waktu itu teman-teman ada ratusan Muwatta, ratusan kitab hadis namanya Muwatta. Mereka nggak namakan buku lain ya, curi idenya Imam Malik. Murid-muridnya Imam Malik tanya, hai Imam, bagaimana pendapat anda? Anda nyusun buku ini, orang semua pada ikut-ikutan, gitu kan? Kata beliau kalimat mulia, orang yang berilmu faham. Maka nalillah fahuwa baq. Kalimat sederhana, bobotnya luar biasa, emas. Beliau mengatakan manapun yang dikerjakan karena Allah pasti baq. Baq itu kekal. Betul teman-teman, waktu terjadi suku Tatar menyerang Irak, merebut wilayah kaum muslimin, kebanyakan kitab Muwatta, bukan kebanyakan, semua kitab Muwatta yang disusun ratusan pada saat itu semuanya habis. Tidak ditahu di mana sejarahnya, ada yang dilempar di lautan, ada yang rusak dan segala macam. Dan kitab satu-satunya yang tinggal sampai sekarang kitabnya Imam Malik rahimahullah, kitab Muwatta. Bagaimana Allah menghantarkan keikhlasan itu kepada targetnya. Untuk apa bersaing dengan seorang muslim? Teman-teman sekalian, hadis mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya muslim kecuali di atas kepalanya malaikat akan berkata, walaka mithluhu, walaka mithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kita lihat teman kita punya kekayaan. Ya Allah, limpahkan kekayaan lebih banyak lagi. Berkahi buat dia. Antum sadar nggak? Waktu antum doain dia, antum sedang doain diri antum sendiri. Karena malaikat atas kepala kita mengatakan, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Doa malaikat mustajab. Kita lihat orang pintar, ya Allah berkahi kepintarannya. Keluarganya bahagia, ya Allah tambahkan kebahagiaan. Gitu kan? Kalau kita doakan keburukan, misal kita mengatakan apa? Kenapa dapat begini ya? Mudah-mudahan usahanya bangkrut, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan kelebihan fisiknya jadi rusak dan segalanya. Gembira kalau saudara muslim kena tertimpa masalah. Maka ini teman-teman sekalian sama saja dia sedang doakan dirinya. Karena malaikat bilang, kau dapat sama, kau akan dapat sama. Ya Allah jelekkan, nah kau juga jelek. Ya Allah bangkrutkan, kau juga bangkrut. Nah doa kita kepada Allah untuk dia belum tentu diterima, tapi doa malaikat kepada Allah untuk kita diterima. Kenapa nggak doain kebaikan? Saya lihat ini teman-teman di Saudi kental sekali ya. Tidak pernah saya temukan siapapun yang saya kenal atau tidak kenal di Saudi, misal dia tanya tentang saya, kemudian saya ceritain, saya punya yayasan atau saya punya kegiatan bisnis seperti ini. Nggak ada orang mengatakan hasutnya terlihat misalnya, di mana ya? Kenapa kau bisa? Bagaimana caranya? Nggak ada.
Mereka bilang, Masya Allah, semoga Allah berkahi akhi. Insya Allah jadi luas, jadi berkah, jadi banyak. Nggak pernah mereka tuh. Jadi sudah menutup pintu itu. Karena pemahaman tentang masalah ini. Kita kadang-kadang subhanallah baru buka kios kecil di Kalibata City. Sudah sorotan matanya orang luar biasa. Seperti kita sudah jadi miliarder bagaimana? Lewat matanya nyorot. Ini kenapa bisa buka di sini nih? La haula wa la quwata illa billah. Lewat, Masya Allah, insya Allah diberkahi akhi, sudah mulai sewa iya, mudah-mudahan pindah ke tempat yang lebih luas ya, Allah berkahi. Malaikat bilang, kau dapat sama, ingat ya, bawa pulang ilmu ini cukup buat saya ya. Pulang amalin tuh teman-teman sekalian, selalu doakan kebaikan, doakan istri, doakan suami, doakan anak, doakan orang yang bantu, tunjukin parkir keluar, doakan semua kebaikan. Jazakallah khair, terima kasih, baik, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya ya, selalu kebaikan. Maka itu yang diharapkan. Lisan kita bukan menyakiti muslim, tapi malah memberikan kebaikan padanya. Karena dikatakan seorang muslim yang sejati adalah yang mana kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Memukulkah, mengambilkah, mencurikah dan seterusnya, ini masuk dalam masalah tangan. Kemudian hadis yang lain di poin ke-9 kita ini adalah hadis diriwayatkan Ahmad nomor 6886, Tirmidzi nomor 2627 dan Hakim disebutkan dalam jilid pertama nomor 54 dengan sanad sahih. Kata baginda Nabi SAW, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang kaum mukminin lainnya merasa aman dari gangguan diri dan harta mereka. Jadi ada orang subhanallah, kita takut kalau orang ini ketemu dengan istri kita. Karena matanya jelalatan, matanya sudah seperti orang yang mau menerkam istri kita. Ada orang begitu subhanallah. Ada orang pernah bahkan bertanya di pengajian saya, Ustaz, saya punya penyakit, saya suka ganggu istrinya orang. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Habis manusia, sudah habis yang bukan jadi istrinya orang, penyakit syaitan goda. Ada orang subhanallah kita ketakutan, masuk ke rumah kita ketakutan orang ini nanti ganggu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Ini dimaksud orang mukmin sejati, orang mukmin yang orang aman, merasa aman dengan dia, di harta kah, di kehormatan kah, di keluarganya kah. Ada orang kita ketakutan kalau nginap di rumah kita, karena orang ini selalu terdengar suka mencuri misalnya. Tidak ada keamanan, gitu kan? Ini adalah orang-orang yang buruk semuanya, orang yang buruk dan orang seperti harus dijauhi. Maka sifat orang mukmin teman-teman harus semua orang merasa aman dengan kita, dibuat seaman mungkin. Dan ingat, Allah yang maha tinggi dan maha adil mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah mengawasi kalian dengan sangat detail semua perbuatan sekecil apapun baik atau buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat seperti biji sawi kebaikan dia pasti lihat. Lihat kata ulama tafsir, di dunia ada kebaikan-kebaikan balasannya dan di akhirat ada kebaikannya juga balasannya. Dan keburukan buruk juga sama. Sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihan. Begitu juga dengan di akhirat. Lalu untuk apa kita mengambil haknya orang lain, mengganggu mereka, untuk apa? Nah, ini hak seorang muslim harus dijaga, saudaraku seiman. Siapapun dia, yang penting dia muslim. Jangan anggap remeh fisik orang. Kadang-kadang subhanallah tadi saya bilang jenjang pendidikan, kekayaan, sosial membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin ada seorang pengurus masjid teman-teman sekalian, tidak ada sekolahnya, nggak ada sekolah, ijazah SD-nya pun tidak ada. Tapi tiap hari Masya Allah azan urus masjid itu lebih afdal daripada ana dan antum. Lebih afdal tiap hari ngurus rumahnya Allah, demi Allah urus masjid ini dan masjid lain teman-teman lebih mulia daripada urus Istana Merdeka. Ini rumahnya Allah, itu rumahnya itu siapa? Semua jabatan manusia. Ini rumahnya Allah, walaupun musola kecil itu orang lebih mulia. Berapa banyak orang di antara kita menganggap remeh orang-orang seperti ini? Mungkin dia pintar, sekolah di Jakarta, S2, S3, mungkin sudah profesor. Orang tuanya di kampung cuma urus perkebunan dan pertanian, tidak ngerti apa-apa. Dia pulang kampung karena dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa, ya, kosakata akademik. Maka akhirnya dia ketemu sama orang tuanya ngomong apa adanya, tidak ada pendidikannya. Lalu muncul perasaan menganggap remeh. Ini gimana caranya teman-teman sekalian? Gimana caranya kita merasa seperti ini? Ini semua harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan dan kita harus menjadi orang mukmin yang menghormati orang lain. Yang ke-10, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya.
untuk kemudian mendudukinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dengan menganggap remeh, bicara enggak melihat. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Angkuh ini masuk dalamnya perilaku, perkataan, gerak-gerik, bahasa tubuh, semuanya kalau membawa pada kesombongan diistilahkan dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4895, Ibnu Majah 4179 dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan secara khusus kepadaku agar kalian bersikap rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Ini perintah Nabi SAW, wahyu dari Allah langsung disuruh itu. Raja, pencipta, pemilik langit dan bumi yang memerintahkan itu. Jangan sombong. Kita tidak bakal bisa mencapai gunung yang besar, kita juga tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang subhanallah orang naik motor, suaranya ribut. Dia balap, kadang-kadang di depan rumah saya gitu, karena di pinggir jalan, balap, wah ribut. Terus saya berpikir, habis itu apa? 10 meter, 20 meter suaranya ribut itu, sudah ganggu orang, bensinnya banyak yang terpakai. Iya kalau tiba-tiba nggak mogok motornya. Gitu. Gak ada apa gunanya, sombong dengan 10 meter itu untuk apa? Apa yang mau disombongin itu? Ribut dengan itu, tunjukin kehebatan. Lewat di sebelah, ngapain ngomongin? Untuk apa ini? Nunjukin kalau saya hebat. Terus ternyata orang yang sedang ditantang ini mungkin ahli bela diri, bisa dipatahin lehernya dia. Apa itu apa? Saya kadang-kadang lihat subhanallah ada orang sengaja ganti knalpotnya. Untuk apa ganti knalpot teman-teman sekalian? Buang-buang duit untuk apa? Ribut, ganggu orang, gak enak dengarnya. Dan itu pasti membawa pada kesombongan, tidak bisa dikatakan tidak. Susah. Karena sudah ribut pasti tujuannya untuk pamerin sama orang. Bukan, pamerin kekuatan tuh depan musuh di sana di Israel. Nah itu otot-otot memperlihatkan di sana. Ribut suara di situ di medan perang. Sahabat itu kalau ngomong satu sama yang lain sampai hampir tidak terdengar di antara mereka. Karena lembutnya, tapi di kancah peperangan suara mereka bisa membuat musuh-musuh pada takut. Itu laki-laki yang jantan, gitu kan? Bukan pamer-pamer depannya orang. Gitu. Ada orang subhanallah rumah tangga istrinya jadi bahan tempat, ya praktek. Sebentar memar di kiri, sebentar benjol kepala, sebentar ditarik rambutnya, sebentar ditendang. Ya akhi, otot kamu itu bukan untuk perempuan. Sana di medan perang, gitu. Bukan di rumah ini. Anaknya dipukulin ini segala macam. Padahal mungkin kalau di luar pengecut nih orang. Ada semua gunanya ini. Ya. Baik, saya akan bacakan dalil selanjutnya baru kemudian kita azan. Diangkat di sini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2588, ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan meninggikan martabatnya. Lain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum muslimin, walaupun beliau adalah penghulu para rasul, dan beliau tidak congkak serta tidak sombong, sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam satu doanya beliau mengucapkan, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4126 dan juga Al-Hakim di jilid 4 nomor 358. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya seperti keadaan orang-orang yang miskin. Bukan Nabi minta supaya miskin hidupnya. Yang dimaksud adalah supaya saya bisa merasakan keadaan orang-orang miskin itu. Dan matikanlah aku dalam keadaan seperti mereka. Orang miskin itu biasanya tulus sekali, ikhlas, hilang barangnya gitu. Saya kemarin naik, satu orang mengantar saya naik ojek gitu kan, saya lagi jalan, terus dia cerita saya lagi jalan, terus dia bilang sama saya, kebetulan saya bawa koper, jadi agak berat gitu kan, terus saya bilang, Pak biar saya yang bawa motornya, Bapak yang pegangin koper. Loh kok bisa Pak? Ya nggak apa-apa, Bapak ajak aja, anggap aja saya yang ngojek gitu kan, ketawa dia gitu. Lalu dia di belakang saya
Sementara dia pegang koper saya di belakang, karena dia agak kecil badannya, maka beliau mengatakan pada saya, ini motor saya baru hilang kemarin gitu. Kemudian saya baru cicil 2 tahun, ini padahal sudah setengah mati, ya hilang. Terus bahasa terakhirnya itu yang sambil pelajaran, dia bilang apa? Tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dan sekarang ini keluarga saya cicilkan saya motor ini Pak. Saya berpikir, subhanallah ya, beratnya motor itu bagi dia mungkin 12-13 juta. Bukan dengan seperti sebagian orang yang Masya Allah mau gonta-ganti mobil bisa. Itu berat, tapi dia bisa dengan mudah mengikhlaskan. Itu keadaan orang miskin biasanya begitu. Jadi mereka gampang, lebih dekat dengan keikhlasan. Itu yang dimaksud di sini. Dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6269 dan Muslim 2177. Kata Nabi SAW, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlisu fi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia menduduki tempatnya. Akan tapi lapangkanlah dan luaskanlah. Kalau mau masuk pamit baru masuk ke sebelah, gitu kan? Juga teman-teman jangan sampai kayak di masjid ada sudah dilowongkan tempat buat seseorang, jangan kita ambil. Emang sudah begitu. Ya sudah ada saudara kita muslim, kita pindahlah ke tempat lain. Kalaupun kita mau maka lebarkanlah atau luaskanlah. Dalam riwayat yang dikatakan lunakkan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian supaya bisa masuk dalam saf. Tapi kalau kita pindahkan orang lain hanya karena dia tukang sampah, hanya karena dia orang yang tidak dikenal di masjid itu, maka ini semua tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Seperti biasa kita akan buka pertanyaan teman-teman sekalian setelah sholat ba'da isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.